Pada suatu malam yang sunyi, Abu Yazid al-Bustami berjalan sendirian menyusuri jalan yang sepi. Dalam keheningan itu, ia melihat seekor anjing mendekat perlahan ke arahnya. Karena khawatir pakaiannya terkena najis, Abu Yazid spontan mengangkat jubahnya agar tidak bersentuhan dengan anjing tersebut. Namun saat itu pula, anjing itu berhenti dan memandangnya dengan tatapan dalam. Dalam diamnya malam, seolah-olah Abu Yazid mendengar suara dari anjing itu yang berkata, "Tubuhku kering dan tidak akan menajiskanmu. Seandainya pun kau menganggapku najis, cukup basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka hilanglah najis itu. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu karena merasa lebih mulia dariku dan menganggapku makhluk hina, maka sesungguhnya najis yang ada di hatimu itu tidak akan hilang walau engkau mencucinya dengan 7 samudera lautan." Mendengar kata-kata itu, Abu Yazid terkejut dan merasa sangat tersentuh. Dengan penuh penyesalan, ia memohon maaf kepada anjing tersebut. Sebagai bentuk ketulusan hatinya, Abu Yazid bahkan mengajak anjing itu berjalan bersama sebagai sahabat. Namun anjing itu menolak dengan penuh kelembutan. Ia berkata, "Engkau tidak pantas berjalan bersamaku. Orang-orang akan memuliakanmu, sedangkan aku akan dicemooh dan dilempari batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku berserah diri kepada Sang Pencipta. Lihatlah diriku, aku tidak menyimpan satu tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Setelah berkata demikian, anjing itu pergi meninggalkan Abu Yazid yang terdiam dalam renungan mendalam. Ia pun menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, bahkan untuk berjalan bersama seekor anjing ciptaanmu saja, aku tidak layak. Bagaimana mungkin aku merasa pantas berjalan bersamamu? Ampunilah aku dan sucikanlah hatiku dari segala kotoran dunia." Sejak kejadian itu, Abu Yazid al-Bustami senantiasa memuliakan setiap makhluk ciptaan Allah tanpa syarat. Ia menyadari bahwa hakikat kemuliaan bukan terletak pada rupa atau bentuk, melainkan pada ketulusan hati dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Konon, hiduplah seekor burung yang tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Sehari-hari, ia hanya berjalan di atas tanah seperti ayam. Ia tahu bahwa sebagian burung diciptakan untuk terbang tinggi di langit, namun dirinya tidak termasuk di antara mereka. Suatu hari, lewat serangkaian peristiwa yang tak disengaja, burung ini menemukan sebuah telur. Tanpa mengetahui asal-usulnya, ia pun mengerami telur itu dengan penuh kasih sayang, sampai tiba waktunya menetas. Ternyata anak burung yang lahir dari telur itu berasal dari jenis burung yang bisa terbang. Sejak dalam telur, ia telah memiliki naluri alami untuk mengepakkan sayap dan mengangkasa. Ketika tubuhnya mulai tumbuh, anak burung itu bertanya kepada induk angkatnya, "Kapan aku akan belajar terbang?" Namun burung yang mengasuhnya hanya bisa menjawab, "Teruslah belajar, mungkin suatu hari kamu akan bisa seperti burung-burung lainnya." Sayangnya, burung tua itu sendiri tidak tahu bagaimana cara mengajarkan terbang. Ia bahkan tidak tahu bahwa anak burung harus dijatuhkan dari ketinggian agar ia belajar mengepakkan sayap. Ia tidak pernah mengalami hal itu, maka ia pun tak bisa membimbing. Yang membuat kisah ini menyedihkan, anak burung itu tetap tidak menyadari kondisi yang sebenarnya. Ia merasa sangat berterima kasih kepada induk angkatnya. Dalam hatinya, ia sering berkata, "Tanpa dirinya, aku tidak akan pernah keluar dari cangkang. Ia telah menyelamatkanku." Kadang-kadang, ia meyakinkan diri sendiri, "Siapapun yang bisa menetaskanku, pasti bisa pula mengajarkanku terbang. Mungkin ini hanya soal waktu, atau mungkin aku kurang berusaha, atau barangkali ada kebijaksanaan besar yang belum kupahami. Pasti suatu hari nanti ia akan membawaku menuju langit, seperti ia membawaku keluar dari telur." Kisah ini, menurut Idris Shah, berasal dari berbagai versi karya sufi seperti Suhrawardi, dan juga tercantum dalam Awarif al-Ma'arif dari abad ke-12. Ia memuat pesan-pesan yang mendalam, tergantung dari tingkat kesadaran pembacanya. Salah satu pesan yang terkandung di dalamnya adalah, lucu jika kita mengira bahwa hanya karena seseorang bisa melakukan satu hal, maka ia mampu melakukan hal lainnya. Dan yang lebih penting lagi, anggapan bahwa segala sesuatu selalu mengikuti urutan tertentu bisa menjadi penghalang bagi kemajuan. Benarkah Israel kini adalah keturunan Bani Israel? Negara Israel modern sering dikaitkan dengan Bani Israel dalam sejarah, namun kenyataannya lebih kompleks. Entitas Israel hari ini berdiri atas dasar ideologi Zionisme, yaitu gerakan politik yang muncul di akhir abad ke-19. Kata Zionis sendiri merujuk pada keinginan kembali ke Bukit Zion, sebuah wilayah di Yerusalem, Palestina. Gerakan ini dimotori oleh Theodor Herzl, seorang aktivis Yahudi asal Austro-Hongaria,
yang memimpin Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss pada tahun 1897. Sebelum kongres itu, Zionisme masih berupa keyakinan tradisional di kalangan Yahudi bahwa suatu hari mereka akan kembali ke Yerusalem setelah kedatangan juru selamat atau Mesias. Ini merupakan bagian dari kepercayaan religius Yahudi. Namun Herzl memperkenalkan versi baru yang disebut Zionisme politik. Dalam versi ini, orang-orang Yahudi didorong untuk membentuk negara sendiri tanpa menunggu datangnya Mesias. Mereka harus aktif merebut wilayah yang dianggap sebagai tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Perbedaan ini menimbulkan perpecahan antara Yahudi tradisional dan pendukung Zionisme politik. Menariknya, para pendiri gerakan Zionis bukan berasal dari wilayah Timur Tengah, melainkan keturunan Yahudi Eropa yang dikenal sebagai Yahudi Ashkenazi. Mereka sebagian besar adalah imigran dari Eropa Timur dan Tengah. Ernest Renan, seorang filsuf dan sejarawan Prancis, mengemukakan teori Khazaria yang menyatakan bahwa Yahudi Ashkenazi bukanlah keturunan Bani Israel asli, melainkan keturunan bangsa Khazar, yakni suku bangsa asal Asia Tengah yang pernah membentuk kekaisaran besar di utara Laut Kaspia. Pada abad ke-8, bangsa Khazar memeluk agama Yahudi. Setelah kekaisaran mereka runtuh akibat serbuan Mongol, mereka bermigrasi ke Eropa. Mereka berbicara dalam bahasa Yiddish, bukan Ibrani seperti orang Yahudi Timur Tengah. Pada tahun 2013, seorang ilmuwan Israel bernama Eran El-Haik dari Universitas Johns Hopkins memperkuat teori ini melalui riset genetika. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa genetik Yahudi Ashkenazi didominasi oleh unsur Khazar hingga 30–38%. Sementara komponen dari Timur Tengah sangat kecil. Bahkan, dalam penelusuran garis keturunan ayah dan ibu melalui DNA, gen Yahudi Ashkenazi lebih mirip dengan populasi Kaukasus dibanding bangsa Semit. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika leluhur Yahudi Ashkenazi berasal dari Asia Tengah dan Kaukasus, bukan dari tanah Kanaan atau Palestina, bagaimana mungkin mereka mengklaim Yerusalem sebagai tanah leluhur mereka? Inilah kisah Umar bin Khattab yang menangis setelah mendengar perkataan dari seorang anak gembala. Abdullah bin Dinar menceritakan, suatu hari dirinya menemani Khalifah Umar bin Khattab dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah. Belum sampai tujuan, keduanya beristirahat di dekat padang rumput. Saat itu mereka berpapasan dengan seorang anak gembala. Umar lalu berkata, "Aku ingin menguji kejujuran anak ini. Apakah dia amanah dalam pekerjaannya atau tidak?" Umar pun berjalan mendekati si anak gembala, sementara Abdullah bin Dinar mengikutinya dari belakang. "Wahai anak gembala," kata Umar, "bagaimana kalau engkau menjual kepadaku seekor anak kambing dari ternak ini?" Anak itu menjawab, "Aku bukan pemiliknya. Aku hanya seorang budak. Tuankulah yang memiliki kambing-kambing ini." Umar lalu berkata, "Kalau begitu, katakan saja kepada tuanmu bahwa seekor kambing dimakan serigala." Anak itu diam sejenak. Ia menatap Umar dalam-dalam seperti keheranan. Kemudian ia berkata, "Jika Anda menyuruh saya berbohong, fa'ainallah?" Artinya, di mana Allah? Ia mengingatkan bahwa sekalipun manusia tidak melihat, Allah selalu melihat. Mungkin tuanku tidak melihat, tetapi bagaimana dengan Allah? Lanjutnya, Abdullah bin Dinar menceritakan, setelah mendengar perkataan itu, Umar pun tampak takjub. Umar adalah seorang khalifah yang sangat berwibawa, ditakuti kawan dan lawan. Tapi saat menghadapi anak gembala ini, tubuhnya gemetar, tulangnya lemah, dan air matanya menetes. Ia menangis karena memahami makna dalam kalimat itu. Sebuah kalimat sederhana yang mengingatkannya pada keagungan Allah dan beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin di hari kiamat. Umar kemudian menemui majikan anak itu dan membeli anak tersebut untuk kemudian membebaskannya dari status budak. Dengan kalimat fa'ainallah, telah kumerdekakan engkau dari perbudakan. Dan dengan kalimat itu pula, insya Allah, engkau akan merdeka di akhirat kelak. Demikianlah sikap amanah anak gembala itu membebaskannya dari belenggu dunia, sekaligus memberi pelajaran besar bagi seorang pemimpin. Dalam bahasa sehari-hari, amanah berarti bertanggung jawab. Jika seseorang menjaga tugasnya dengan baik, ia adalah sosok yang amanah. Tapi jika ia mengkhianatinya, ia tidak dapat dipercaya. Kisah Nazar sang kakek Rasulullah. Qusay bin Kilab memiliki banyak anak cucu. Salah satu cucunya bernama Hashim, sehingga keturunannya dikenal sebagai Bani Hashim. Salah satu keturunan terkemuka dari Hashim adalah Abdul Muthalib. Ia terkenal karena akhlaknya yang mulia dan keimanannya yang teguh. Abdul Muthalib memiliki seorang anak bernama Abdullah. Abdullah ini kelak menjadi ayah dari Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia dalam sejarah hingga hari kiamat.
Sebelum Abdullah lahir, Abdul Muthalib membuat sebuah nazar. Ia berjanji akan mengorbankan anak laki-lakinya yang ke-10 jika diberi rezeki anak laki-laki ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan anak laki-laki ke-10 itu kepada Abdul Muthalib, yaitu Abdullah. Menurut beberapa riwayat, Abdul Muthalib mengumumkan nazarnya kepada suku Quraisy. Namun ia sangat mencintai Abdullah, bayinya itu. Dalam sebuah riwayat yang tercatat dalam Tarikh At-Tabrani dan dikutip oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, Abdul Muthalib melakukan undian antara Abdullah dan unta untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan. Ketika undian dilakukan, nama yang keluar adalah Abdullah. Paman-paman Abdullah dari Bani Makhzum mencegah pengorbanan tersebut. Kemudian Abdul Muthalib meminta saran. Ia disarankan untuk mengundi ulang antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika undian tetap jatuh pada Abdullah, maka undian harus diulang dengan menambah 10 unta lagi, dan begitu seterusnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai pengorbanan Abdul Muthalib. Setelah jumlah unta mencapai 100 ekor, undian akhirnya jatuh pada unta. Segera Abdul Muthalib menyembelih unta-unta tersebut sebagai pengganti nazarnya dan melepaskan Abdullah. Menurut Syekh Syafiur Rahman, dalam tradisi Quraisy saat itu, 1 nyawa bisa ditebus dengan 10 unta. Namun setelah kejadian ini, aturan berubah menjadi 100 unta per nyawa. Nazar Abdul Muthalib ini juga berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Aku adalah anak dari 2 kurban." Yang dimaksud adalah Nabi Ismail dan ayahnya, Abdullah. Sejarah mencatat bahwa Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Menurut Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, terdapat berbagai pendapat mengenai kapan Abdullah wafat. Ada yang mengatakan saat Nabi berusia 2 bulan, ada pula yang menyebut saat Nabi berusia 28 bulan.